Untuk membuat menu data user, untuk membuat menu data user, kita bisa caranya adalah di VS Code kita tinggal buka file namanya app.blade. Jadi kalau di VS Code buka file gunakan Ctrl P ya, Ctrl P, ketik nama file yang mau kita buka, app.blade.php. Oke, seperti ini. Nah, ini line-nya berbeda-beda ya. Kalau biasanya line-nya di line 37, tapi di sini intinya di sini ya. Nah, di sini kita akan menambahkan kode untuk membuat menunya. Kode untuk membuat menunya. Oke, pertama add out ya. Tujuannya adalah agar menu ini hanya bisa dilihat untuk yang sudah out atau sudah login ya, sudah autentikasi. Menunya kita buat menggunakan li, kemudian di li nya ada kelas, nama kelasnya itu nav item, kemudian di sini ada link, linknya menggunakan lv URL. Ini URL ya, nanti URL nya kita isi admin user index, kemudian ada kelas, nama kelasnya adalah navlink, yang tampil adalah data user. Seperti ini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Maka akan muncul di sini menu namanya data user. Oke. Jadi menunya kita letakkan di dalam add out ya, supaya dia hanya muncul untuk yang sudah login ya, sudah login. Menu ini kalau kita klik, dia akan mengarah ke URL-nya, perhatikan admin user index ya, admin user index. Oke, sekarang kita akan buat rute ya. Buat rute kita buka web.php. Oke, oh di saya sudah ada ini rutenya. Ini ya, kita di sini menggunakan rute prefix ya, rute prefix. Sini saya buat tadi. Oke, saya besarin dulu. Nah, rutenya di sini. Yang ini yang kita tambahkan. Rute prefix admin ini maksudnya adalah, biasa kan kita buat rute cuman user index. Kalau di URL, maka yang muncul di sini adalah user/index. Nah, tapi di sini kita menggunakan prefix admin ya, prefix admin, kemudian kita grouping, kita grupkan. Maka semua rute yang ada dalam prefix admin ini ya, yang ada dalam prefix admin ini harus diawali dengan admin juga. Di sini ya, ini. Nah, makanya dia jadinya admin/user index ya, seperti ini. Jadi ini prefixnya, ini rute yang ada dalam prefix admin ya, kira-kira seperti itu. Nah, rute ini akan dihandle oleh user controller at index ya, user controller at index. Sebelumnya kita sudah buat user controllernya, maka selanjutnya kita akan buat fungsi namanya index ya, fungsi namanya index. Sekarang silakan buka user controller. Oke, user controller. Nah, di sini saya buat function fungsi namanya index. Request. Seperti ini. Di fungsi index, kode kita itu adalah, misalnya saya buat variabel namanya object, kemudian saya panggil model user. Model user ini kan berarti dia merepresentasikan tabel user ya, tabel user.
berarti kita mengambil data dari tabel user. Datanya saya ambil yang latest. Latest itu dia dari urutan yang terakhir di input, ya, dari yang terbaru ya. Kemudian saya paginate. Paginate itu kita akan buat paging halaman ya, halaman. Nanti datanya misalnya ada 25, maka dia akan menampilkan 10 dulu, 10 lagi, kemudian 10 berikutnya. Karena cuma ada 5, berarti 10, 10, 5 berarti nanti. Semacam paging gitu. Kemudian berikutnya kita buat variabel data objek sama dengan objek. Oke, untuk nampung nilai objek ini. Kemudian return view user underscore index, data. Nanti codingnya kita jelaskan lebih lanjut ya. Oke, perhatikan di return view. Berarti fungsi ini, fungsi index ini akan mengembalikan view kan tampilan ya. View tampilan yang ada di file namanya user index ya, user index. Kemudian dia akan ngirim variabel $data. Nah, sekarang view-nya kan belum ada. Kalau kita jalankan nanti munculnya seperti ini dia. Nih, view user index not found. Karena emang kita belum buat ya, kita belum pernah buat untuk user indexnya. Sekarang kita akan buat user indexnya, tapi kita tidak buat dari awal. Kita cukup save as saja home. Silahkan Ctrl P cari home.blade. Ini home.blade. Teman-teman save as atau Ctrl Shift S, simpan di tempat yang sama tapi namanya user underscore index .blade.php. Oke, simpan. Kemudian ini kita hapus ya, kita hapus. Kita buat tulisan misalnya menggunakan H3. Ini halaman user ya, ini halaman user. Oke, kemudian kita coba dulu, kita coba terlebih dahulu tadi ini ya, kita coba dulu refresh, harusnya dia muncul ini halaman user ya. Oke, berikutnya kita akan menampilkan data yang ada di sini tadi. Ya, data ini kan kita simpan di variabel objek. Variabel objek ini kita aliaskan ke dalam array. Nama arraynya adalah data, key-nya adalah objek. Maka di user index kita buat tabel dulu lah. Kita buat tabel dulu, btable, table like, thit, kemudian tr, th. Pertama nomor, kemudian nama, kemudian email, kemudian tanggal buat. Oke, simpan, kita lihat. Oke, ini sudah jadi. Tabelnya kita kasih label hover dan table border biar kelihatan. Tidak kelihatan. Table hover, table border. Ini ya, table like-nya saya hapus. Oke, kemudian setelah thit, table hit, kemudian saya ketik tbody. Oke, seperti ini. Kemudian nah, kita for each ya, ada b for each seperti ini. Kalau autocomplete-nya tidak muncul kan bisa diketik manual ya, silakan. Nah, ini kita menggunakan objek as item. Objek ini adalah kunci dari arraynya.
Kadang-kadang di sini ada misalnya model misalnya. Berarti gibletnya itu juga model. Harus sama ya, harus sama. Oke, kita pakai objek saja. Objek. Kemudian di sini kita buat tr, kemudian td. Td itu kita nampilin nomor, loop iteration ya benar. Kemudian td berikutnya kita mau nampilin nama. Kemudian item berikutnya kita mau nampilin email ya, item email. Kemudian td berikutnya ini kesini boleh juga kok, kita mau nampilin create add. Oke, jadi ini adalah nama kolom yang ada di tabel kita ini ya. Sekarang kita lihat, harusnya sudah tampil 4 data karena di saya cuman ada 4 data. Nah, kenapa nama tidak muncul? Kita cek nih, item kolom nama. Cara ngeceknya adalah bener nggak di tabel user kita ada kolom nama. Saya cek nih, oh nggak ada, yang ada adalah name ya, atau name. Maka kita ganti name, kemudian kita simpan. Nah, maka sudah tampil semua data yang ada di tabel user, diurutkan berdasarkan yang terakhir di input ya. Ini tadi yang terakhir kita input. Oke, silakan dipelajari. Kita cukupkan dulu videonya untuk menampilkan data. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana menambah data ya, menambah data. Jadi kalau prosesnya kita singkat, untuk menampilkan data itu sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya di bagian ini ya, buat menu, buat rute, buat fungsi indeks, dan buat modul indeks ya. Nanti kalau kita mau nambah data, nanti langkah-langkahnya juga ada. Nanti saya buat langkah-langkahnya dalam bentuk seperti ini. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.